Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan hadis pernikahan seri 1 bagian B. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas bacaan hadisnya, yaitu an Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdullah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Dan syarah dari hadis ini sudah saya uraikan pada seri A, yaitu tentang Abdullah. Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia rujukan dalam bacaan Quran. Dan oleh Rasul sering dimintai membaca Al-Quran di sisinya karena beliau senang atas bacaannya. Terus kata Ibnu Mas'ud, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadis yang dibahas di sini langsung didengar oleh Ibnu Mas'ud. Jadi didengar oleh sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud, dan dia menyampaikan kepada kita kunna ma'an Nabi SAW. Lalu dia menyatakan syababan la najidu syai'an. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Mas'ud itu masih seorang pemuda dan belum memiliki kekayaan yang banyak. Seperti saya sampaikan, Ibnu Mas'ud masuk Islam, merupakan 6 orang pertama yang masuk Islam. Dan ketika masuk Islam masih muda, karena dia usianya di bawah Abu Bakar, di bawah Umar, yang tentu saja di bawah Rasul. La najidu syai'an, dia bukan orang kaya karena memang pengembala kambing. Tapi Rasul bersabda, la ya ma'syarus syabab man istata'a al-ba'ah, wahai kaum muda, wahai kelompok pemuda, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan al-ba'ah. Yang al-ba'ah itu mempunyai 3 syarat istita'ahnya, yaitu jasmani, rohani, dan ekonomi. Jadi jasmani, mental, dan finansial. Nah, barang siapa yang memiliki al-ba'ah, falyatazawwaj, segera menikah. Karena orang yang menghalangi nikah itu akan menimbulkan fitnah dan fasad. Rasul bersabda, barang siapa yang didatangi oleh orang yang baik agamanya dan akhlaknya bagus, melamar anak, keluarga, atau siapa saja yang menjadi tanggung jawabmu, falyatazawwaj, segera menikah. Jangan dihalang-halangi, sebab kalau dihalangi bisa menimbulkan fitnah dan menimbulkan fasad. Sedangkan nikah aghaddu lil basar, bisa menekurkan, menahan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kesucian farji. Jadi fitnah dan fasad bisa saja dipahami di sini, yaitu fitnah di dalam arti
ketidakmampuan menahan pandangan, dan fasad yang menimbulkan tidak sucinya faraj. Makanya falyatazawwaj. Wa man lam yastati, tapi kalau tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah saum. Tapi saumnya bukan sembarang saum, fa innahu la wija, yang harus mampu dengan saum itu mengendalikan syahwat sebagai wija. Nah, tinggal sekarang yang kita kaji adalah beberapa ibroh, dan setelah beberapa ibroh lalu implikasinya seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari dari hadis yang kita. Baik, ibroh yang pertama, ini hadis ini jelas merupakan perintah nikah bagi al-ba'ah. Jadi hadis ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu. Jadi meskipun redaksi hadisnya bersifat perintah, namun tentu saja jumhur ulama menyimpulkan hukumnya berbeda-beda, tergantung kepada kondisi ba'ahnya. Jadi apakah ba'ah kemampuannya jasmani, rohani, dan ekonominya sudah lengkap, sudah memadai, atau masih kurang, atau masih harus ditingkatkan. Nah, ini nanti berkaitan dengan hukum falyatazawwaj itu. Jadi karena falyatazawwaj diawali dengan man istata'a minkumul ba'ah. Jadi ini berkaitan dengan hukum kalau ditinjau dari sudut fikih ya. Jadi nantinya bisa sunat. Sunat itu adalah mayusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Dapat pahala bila dilaksanakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Bisa juga wajib, yaitu mayusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Yaitu dapat pahala bila dikerjakan dan dituntut apabila ditinggalkan. Nah, kecuali tentu saja orang yang apabila menunda pernikahan itu sudah berat, khawatir menimbulkan perzinahan. Nah, itu bisa wajib. Ya, ketika berat dan terdesak membutuhkan pernikahan, maka menikah dihukumi wajib baginya. Dan al-ba'ah maknanya kan sudah saya uraikan, minimal ada dua, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan biologis dan kemampuan memenuhi kebutuhan fisik, jasmani dan rohani. Makanya di sini man istata'a minkumul ba'ah. Jadi lebih lengkapnya bagi al-ba'ah dalam hadis ini diartikan mampu berjima dan memiliki kecukupan berumah tangga, karena bisa jadi ada orang yang secara materi sudah cukup namun tidak mampu di dalam memenuhi kebutuhan biologis, itu juga nggak bisa. Ada memiliki kemampuan dalam bidang biologis, dalam bidang kemampuan di dalam bidang berjima, tetapi tidak mampu di dalam masalah materi. Nah, itu juga akan berbeda. Walaupun hitop atau pembicaraan hadis ini diarahkan kepada para pemuda. Ya, kenapa? Karena mereka lah golongan yang berkepentingan dalam masalah pernikahan. So, sedang berada dalam tuntutan puncak ya. Kalau muda itu. Adapun kalau bukan pemuda namun memiliki alasan yang sama seperti orang tua misalnya, tetap dia masuk kepada hadis ini kalau tuntutannya ada. Ini ibroh yang pertama. Ibroh yang kedua, hikmah nikah di sini adalah agodulil basar, menahan pandangan. Hikmah pernikahan yang disebutkan dalam hadis ini adalah menundukkan pandangan.
Dan memang menundukkan pandangan itu diperintahkan oleh Al-Quran. Pokoknya pertama dalam surat An-Nur ya, ayat 30 itu ditunjukkan kepada kaum pria, ayat 30. Sedangkan ayat 31 kepada kaum wanita. Kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah ini katakan olehmu kepada mukminin. Mukminin itu mukmin laki-laki. Yaguddu min absarihim, agar mereka menahan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farji. Karena dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah itu lebih baik. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha waspada atas apa yang mereka perbuat. Ini Al-Mu'minun ayat 30. Sedangkan ayat 31 satunya kullil mu'minat, katakan olehmu kepada kaum wanita yang mukmin. Sama perintahnya, yaghdudna min absarihinna, agar menahan pandangan. Tapi bedanya, kalau kepada kaum wanita ada perintah kelanjutan. Yaghdudna min absarihinna, menjaga menahan pandangan, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kesucian farji. Itu dilanjutkan la yubdina zinatahunna, jangan memamerkan perhiasan, jangan memamerkan kecantikan, illa ma dhahara minha, kecuali yang sudah dohir, yang tidak bisa ditutupi. Dan ada juga yang memahami illa ma dhahara minha itu kecuali perhiasan yang biasa nampak. Ya mungkin kalau emas itu cincin gitu kan, cincin itu kan akan nampak. Tapi kalau semacam anting, subeng, kurabu itu kan sembunyi, tertutup oleh jilbab. Kemudian juga ilama dhahara minha menunjukkan perhiasan yang nampak adalah pakaian. Jadi pakaian bagi wanita boleh. Dan memang di dalam wanita berpakaian itu kan warna-warni itu kan bagus ya, karena tibun nisa, keindahan wanita itu adalah madhaharo launuha, yang nampak warna-warninya. Jadi boleh warna-warni perempuan itu, tidak mesti hitam, tidak mesti putih atau kuning atau merah, pokoknya terserah mau warna-warni itu silahkan. Jadi kalau di Arab Saudi sekarang kebiasaan hitam itu mah warna mah tergantung adat masing-masing, tetapi itu bukan mesti hitam pakaian wanita itu. Sama halnya ketika ihram untuk umroh maupun haji, tidak ada kemestian putih bagi wanita itu. Warna-warni boleh. Nah, sekarang kenapa suka putih? Nah, itu mah kebiasaan, tapi itu bukan harus putih. Jadi illa ma dhahara minha. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, dan kerudungnya itu, tutup kepalanya itu harus sampai kepada juyub, sampai kepada dada. Jadi bukan kerudung itu bukan hanya kepala sehingga leher terbuka, tapi harus meluncur ke dada. Karena dada juga akan menarik di wanita itu ya. Karena di situ ada yang menimbulkan ketertarikan lawan jenis. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka memamerkan perhiasan yang batin, yang dalam, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami, abaihinnya bapak,
aba ibu hulit bu ulatihinna, bapaknya suami alias mertua, abna ihinna anak, abna ibu ulatihinna anak suami. Tapi kenapa abna hina ini ada anak sendiri, ada anak suami? Karena bisa jadi anak suami di sini bukan dari dia, seperti anak tiri. Anak tiri itu kan mahram, ya, sama. Anak tiri kepada ibu tiri itu mahram, jadi boleh. Au ikhwanihinna, atau saudara, kakak adik. Bani ikhwanihinna, anak saudara, seperti alo, keponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak saudara dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau sesama perempuan. Kalau sesama perempuan boleh terbuka, jadi tidak mesti dijilbab kalau semuanya perempuan. Au ma malakat aimanuhunna, atau hamba sahaya. Awi tabiin goidi udil irbah, atau yang mengikut di rumah yang tidak mempunyai nafsu. Minar rijal, baik kaum lelaki ataupun anak kecil. Alladzi lam yadharu auratin nisa, yang tidak tertarik kepada auratin nisa. Wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan menghentakkan kaki liu lama mayuhpin, supaya terbuka apa yang tersembunyi, min zinatihinna, dari perhiasan. Wa tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, jami'a, semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang mukmin. Jadi kalau di sini lil mukminat, tapi diseru nama tubu ilallah, nama mukminun, baik laki-laki maupun perempuan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau untuk kaum perempuan mah ada tambahan, menekurkan pandangannya itu. Jadi bukan hanya menahan pandangan, menjaga kesucian, tapi juga harus menjaga tubuh, ya. Jadi menjaga aurat, karena bolehnya terbuka aurat itu, aurat utama boleh diperlihatkan kepada suami, kemudian aurat berikutnya atau selain dari yang khusus dibolehkan kepada keluarga yang disebutkan tadi. Jadi ada kekhususan bagi kaum wanita. Jadi memang ada tambahannya. Bukan berarti kaum lelaki boleh memperlihatkan aurat, tetapi aurat laki-laki itu kan mabaina surah warukbah, antara pusar dan lutut. Jadi makanya tidak disebutkan rincian pada ayat 30. Beda dengan perempuan yang kalau kita perhatikan seluruh tubuh, makanya oleh Rasulullah dijelaskan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi memahami Al-Quran itu kan harus dengan hadis, ya. Jadi jangan sampai diartikan aurat wanita itu yang sesuai adat, enggak. Aurat wanita itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 kan jelas, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Menjaga sifat orang mukmin, menjaga menahan pandangan, menjaga farji, hafidun, hanya kepada illa azwajihim. Nah, itu dua, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi nikah itu ditandaskan menjaga kesucian farji. Karena ahsanu lil farj. Ditegaskan dalam hadis ini bahwa nikah bisa menjaga kesucian farji. Di salah satu naluri manusia itu kan membutuhkan penyaluran biologis yang sering disebut hubus syahwat. Maka jalannya adalah menikah. Dan di situ dikatakan di ayat 5 dan 6 surat Al-Mu'minun, waladina hum li furujihim hafidun
illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi harus menjaga kesucian farji, sedangkan farji itu kan hubus syahwat, cinta syahwat. Maka dijaganya melalui pernikahan, karena dengan melalui pernikahan maka hubus syahwat itu dibolehkan, dipersilahkan, karena tidak ada penyaluran selain melalui hubus syahwat suami istri. Di surat Ali Imran ayat 14 dijelaskan zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'am wal haris dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia itu dihiasi dengan pesona syahwat kepada lawan jenis, laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Kemudian pada anak, konatiril muqantarah, harta yang banyak, baik itu emas, perak, ternak, kendaraan, an'am, harus, tanaman, itu mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada yang lebih baik. Jadi di sini jelas fungsi pernikahan berdasar hadis yang kita kaji adalah menjaga kesucian farji. Kenapa kesucian farji dijaga? Karena manusia memiliki hubus syahwat yang membutuhkan pemenuhan, dan pemenuhan yang baik adalah melalui pernikahan itu. Kemudian yang keempat, kan di situ ada kalimat al-ba'ah ya, yang diserukan oleh Rasul itu. Maka kecukupan materi itu bukan syarat sah pernikahan. Kecukupan materi itu bukan syarat sah pernikahan. Tapi orang yang memiliki kemampuan al-ba'ah segera menikah. Bukan berarti syarat nikah harus memiliki al-ba'ah, bukan. Tapi orang yang memiliki al-ba'ah harus menikah. Itu bukan makna terbalik. Orang yang tidak mampu jadi tidak boleh, sehingga menjadi syarat pernikahan. Enggak. Jadi pernikahan mah rek boga naon teu boga naon oge boleh saja. Bahkan di mana kemarin tuh ada yang nikah dengan mas kawin sena jepit dan air mineral 1 gelas ya, sehingga air minumnya itu langsung membayar mas kawin diminumkan kepada istrinya, dan sena jepitnya langsung diserahkan mas kawinnya. Ketika ditanya istrinya kenapa minta sena jepit dan air mineral, kata istrinya ya sesuai dengan kemampuan suami aja katanya. Karena mungkin dia istri yang memiliki kekayaan, suaminya nggak punya. Istrinya kan katanya baru pulang sebagai pekerja TKI ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dia punya kenalan, menikah. Boleh saja dengan apapun, mau dengan sena jepit, mau dengan asal sesuai dengan kemampuan, tapi jangan dianggap sepele, jangan dianggap dihinakan. Bagus nama kan mas kawin itu sesuai dengan yang berharga. Kita nanti akan bahas pada hadis kedua lah, kita bahas ya. Jadi bahwa mas kawin itu yang berharga, tetapi kalau yang berharganya itu yang dimiliki ya boleh. Jadi bukan syarat punya materi itu, tetapi diusahakan untuk menikah itu memiliki kemampuan al-ba'ah. Jadi kecukupan materi itu merupakan sarana bagi terwujudnya pernikahan yang harmonis. Karena hadis ini tidak boleh menjadi penghalang bagi pemuda yang menikah. Kalau belum mampu ya sesuai dengan kemampuan.
Jika diperkirakan bahwa dalam batas-batas wajar mereka dapat membiayai nafkah keluarga, wah segera menikah. Jadi kan kemampuan jumlah itu kuantitas harta itu sesuai dengan kesepakatan kan sama aja sih, orang kaya juga ingin semakin kaya, jadi tidak pernah puas kalau urusan harta mah. Nah itu mah sesuai dengan kemampuan kesepakatan suami istri aja. Dengan kemampuan dan kepandaiannya diperkirakan dia dapat mencari penghasilan nanti setelah menikah. Jadi boleh saja kan ya, seperti dulu kalau waktu saya mau menikah itu tidak memikirkan penghasilan tetapnya berapa, bagaimana, tapi sudah siap. Dan ternyata kan sudah setelah menikah bisa didapat. Jadi ada yang seperti itu, walaupun sampai sekarang ada juga yang memperhitungkan syarat-syarat, tapi kan biasanya nggak lama itu pernikahannya kalau yang banyak syarat-syarat itu yang disampaikan, harus begitu, harus begini, perjanjian dan sebagainya, bahkan tidak tentrem nikahnya. Apalagi Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi orang yang menikah. Jika mereka orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan. Seperti di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkan orang yang bujangan, orang yang tidak punya istri atau tidak punya suami di antaramu, dan solihin min ibadikum, dari baik itu dari hamba sahayamu atau dari anak-anakmu atau dari keluarga. Iyakunu fuqara, apabila fakir mereka yughnihimullah, Allah akan memberikan kekayaan. Banyak orang yang miskin nikah tapi setelah menikah dia rukun. Nah, kadang-kadang kita aja prihatin pada mereka, padahal mereka itu senang. Min fadli, karena Allah memiliki karunia. Wallahu wasi'un alim. Ya, tersurat memerintah agar para orang tua pengasuh segera menikahkan asuhannya. Jika ternyata mereka belum memiliki kemampuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki. Bahkan untuk biaya pernikahan itu boleh diambil dari harta Allah. Rasul bersabda, salah satu hakun alaihim aunuhum, 3 kelompok Allah tanggung jawab untuk menolong. Itu al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian mukatab ala diyuridul ada, orang yang dijanjikan merdeka dengan bayar, itu bisa diambil dari harta Allah, dari zakat, dari infak, dari sedekah. Anaki alladzi yuridul afaf, dan yang mau menikah karena ingin menjaga diri. Jadi jika hadis ini sebutkan bahwa mau nikah itu menjadi hak Allah menolongnya, maka sekelompok dengan jihad yang bisa mendapat infak, bukan untuk hajatan tapi untuk biaya pernikahan. Ya, kalau di kita sering hitanan massal, betulnya yang ada dari sunnah Rasul mah pernikahan massal ditanggung. Kemudian menahan diri bagi yang belum mampu sudah jelas. Ya, kalau memang benar-benar belum mampu secara finansial, tidak harus memaksakan diri, apalagi anyuk ngahutang. Begitu nikah rame, begitu selesai nikah banyak utang kan, riweuh gitu. Dalam hal ini orang seperti itu diharap menunggu sambil menjaga kehormatan diri. Menahan diri dan menjaga kesucian sebelum menikah merupakan didikan kesabaran. Ya. Dalam ayat juga dikatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Wal ladzina yabtaghuna alkitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum
in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillah alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtagu aradul hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Ini wal yasta'fifif, menjaga diri. Nur ayat 33 menegaskan bahwa yang belum memiliki kemampuan menikah agar menahan diri, menjaga diri, yaitu dalam hadis itu dengan kemampuan saum, dan saum dimanifestasikan di dalam penjagaan diri. Nah, keenam, ibadah saum itu harus jadi perisai, seperti ditegaskan wa malam yastati fa alaihi bisaum. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaklah dia saum, tapi saumnya yaitu yang bisa mengendalikan diri, bisa menjaga diri, karena lahu wija, ya, bukan saum cuman menahan lapar, makan dan minum saja, tapi harus mengendalikan. Bukan berarti saum itu melemahkan, tapi bahkan kan ketika saum siangnya, malamnya kan dipersilahkan untuk suami istri bergaul. Jadi, tapi ini boleh saum itu untuk menjaga diri. Lahu wija. Itu fungsi atau beberapa ibrah ya. Beberapa ibrah dari hadis ini. Nah, beberapa implikasinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada hadis pernikahan 1C ya, ini kan pernikahan 1B. Kita bersambung pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.